なぜなら私はただの語り部に過ぎないからね。はじめまして、伝説の大英雄さん。私のことはシャコンヌと呼んでほしい。見ててね、こんな感じで。Yo, selamat datang di channel Subail. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu karakter terbaru di Wuthering Waves, yaitu Kiakona, support aero yang ngasih buff ke tim sekaligus debuff ke musuh. Tapi sebelum dimulai, perlu aku ingetin dulu, info yang aku bahas di sini bisa aja berubah saat karakter ini dirilis secara resmi nanti. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita bahas kitnya dari awal. Let's go. とてもいい音がするんだ。それもはっきり覚えています。だってダジャレみたいでしょ。来た、行くよってアホかーい私のフルネームはキタキタです。英雄の物語は銀融詩人が語り継いでいくものさ。でもそこに喝采や花束は必要ない。Kiakona itu karakter yang fokus ngasih aero damage bonus ke tim sambil terus-terusan nyebar efek aero erosion ke musuh. Sumber buff utamanya datang dari basic attack tahap 4, karena setelah serangan itu mengenai musuh, Kiakona akan otomatis masuk ke mode solo konser. Di mode ini, dia bakal ngasih 24% aero damage bonus ke semua karakter yang ada di dekatnya. Efek ini sangat penting karena bisa ningkatin damage tim aero secara menyeluruh. Tapi kalau basic attack tahap 4 atau solo konsernya terputus, entah karena interupsi atau kalian ganti karakter lebih awal, maka Kiakona bakal munculin sesuatu yang namanya Ensemble Sylph. Ini semacam klon kecil yang akan melanjutkan aksi Kiakona. Sylph juga bisa ngasih buff aero damage bonus ke tim, jadi fungsinya bukan cuma pelengkap tapi bagian penting dari rotasi Kiakona. Jumlah maksimal Sylph yang bisa aktif adalah 2 unit dalam satu waktu. Cara dapatnya bisa dari basic attack tahap 4 atau solo konser yang berakhir di tengah jalan, atau saat kalian menginterupsi basic attack, heavy attack, mid attack, atau solo konser dengan resonance skill. Nah, sekarang kita bahas musical essence. Ini adalah resource khusus buat Kiakona. Dia bisa nyimpen sampai 3 segmen. Kalau semua segmen udah penuh, kalian bisa ngeluarin skill spesial dari Forte Circuit, yaitu heavy attack quadruple downbeat. Skill ini akan menembakkan gelombang ke depan, ngasih AoE aero damage, narik musuh ke tengah, dan ngasih 1 stack aero erosion lagi. Yang bikin ini keren, skill ini bisa dipakai bahkan saat Kiakona lagi di udara, jadi fleksibilitasnya tinggi. Cara dapetin musical essence itu cukup mudah, kalian tinggal spam basic attack tahap 4 atau pakai intro skill. Dua-duanya bakal ngisi 1 segmen per sekali pakai. Jadi pastikan essence ini gak pernah kosong biar damage burst dari Forte Circuitnya selalu siap saat dibutuhkan. Untuk resonance skillnya sendiri, Kiakona akan bergerak maju dan ngasih aero damage ke musuh di jalurnya. Skill ini juga ngasih 1 stack aero erosion, dan kalau kalian tekan basic attack tepat setelahnya, kalian bisa langsung masuk ke tahap 2 dari combo basic attack. Selain fungsinya buat nyebar erosion, resonance skill juga bisa dipakai buat memicu Ensemble Sylph kalau digunakan di tengah serangan lain. Bahkan bisa dipakai di udara, nambahin opsi mobilitas dan fleksibilitas Kiakona di medan perang. Terakhir, Resonance Liberation atau skill ultinya. Di sini Kiakona dan Sylph-nya akan tampil bareng dalam bentuk Symphonic Poem. AoE aero damage ke musuh sekitar, lalu masuk ke mode Recital. Dalam mode ini akan muncul gelombang suara dan kalian harus pencet tombol yang muncul di layar sesuai warna untuk ngeluarin efek tambahan. Green Tonic ngasih aero damage plus 1 stack aero erosion. Yellow Tonic aero damage plus efek debuff tambahan yaitu Spectro Frazzle. Selama Recital aktif, Kiakona bakal imun dari interupsi dan damage yang dia terima juga dikurangi 50%. Bahkan kalau kalian ganti karakter pun Recital tetap lanjut dan langsung ngeluarin tonic otomatis berdasarkan warna terakhir yang kalian tekan. Ini bikin rotasi tim tetap jalan tanpa harus nunggu Recital selesai. Sebagai tambahan, outro skill Kiakona juga punya efek penting buat mendukung rotasi tim. Begitu dia keluar dari field, semua musuh di sekitar karakter aktif akan menerima 100% lebih banyak aero erosion damage selama 30 detik. Efek ini kemungkinan besar bakalan sinergi banget sama Kartetia nantinya. Banyak rumor bilang Kartetia ini mirip kayak Zani,
yang ketergantungan sama buff dari Spectre of Razel. Bedanya, Kartetia ini ketergantungan buff dari Aero Erosion. Dan karena Kiakona bisa ningkatin damage Aero Erosion lewat outronya, keduanya kemungkinan besar bakal jadi pasangan support DPS yang saling angkat. Untuk bagian eco-nya, Kiakona paling cocok pakai set Gas of Valkyne 5 piece. Soalnya eco ini bakal ngasih 15% aero damage ke semua karakter di tim setiap kali Kiakona ngasih aero erosion ke musuh. Dan karena erosion bisa datang dari hampir semua skill Kiakona, efek ini bakal aktif terus-terusan. Selain buff ke tim, Kiakona juga dapat bonus tambahan 15% aero damage untuk dirinya sendiri. Kalau soal stat, fokus utamanya cost 4 crit rate atau crit damage tergantung senjatanya, cost 3-nya aero damage bonus, sedangkan cost 1-nya attack percent. Untuk substat, prioritaskan crit, attack percent, dan energi regen. Sisanya fleksibel, bisa ambil bonus untuk basic attack atau heavy attack kalau ada. Di bagian senjata, pilihan terbaiknya jelas Woodland Area, senjata signaturnya sendiri. Buffnya lengkap, naikin attack, aero damage bonus, dan bisa nurunin aero resist musuh 10%. Ini efek yang unik dan cuma ada di senjata ini. Kalau kalian F2P atau nggak punya Woodland Area, senjata static miss jadi opsi terbaik. Senjata ini bisa nambahin energi regen dan ngasih buff attack ke karakter berikutnya setelah Kiakona pakai auto skill. Bisa didapat dari banner standar juga, jadi aksesibel. Kalau nggak punya dua-duanya, cukup cari senjata yang punya crit rate atau attack percent. Untuk komposisi tim, Kiakona ini bakal jadi support premiumnya Kartetia, karakter DPS Aero yang belum rilis tapi kemungkinan besar bakalan muncul setelah banner Kiakona selesai. Bisa dibilang Kurogame sengaja ngerilis supportnya duluan. Kalau ngomongin susunan tim idealnya, line up premiumnya sendiri, Kartetia sebagai DPS utama, Kiakona sebagai buffer sekaligus sub DPS, lalu satu healer antara Shorekeeper atau Rover versi Aero yang bisa ngasih heal dan buff aero damage lewat eco dan senjatanya. Jadi kesimpulannya, Kiakona itu karakter support yang solid banget. Dia bisa buff tim Aero, sebar di buff ke musuh, dan jalanin rotasi dengan cepat. Meski performa penuhnya baru akan kelihatan setelah Kartetia rilis, dari sekarang pun dia udah punya nilai tinggi sebagai support fleksibel. Mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu satu hal kecil yang bikin aku bisa terus semangat bikin konten kayak gini. Dan di channel ini aku nggak cuma bahas Wuthering Wave, tapi juga ada guide buat kalian yang main HSR, Genshin, atau Zenless. Semua videonya tentu aja rilis lebih awal, bahkan sebelum karakter-karakter itu hadir secara official. Jadi kalau kalian nyari referensi sebelum mutusin buat gacha atau build karakter, langsung aja cek video-video lainnya juga. Dan makasih banyak udah nemenin nonton dari awal sampai akhir. Saya pelaku sebagai admin undur diri.